Ya, kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan kepada Ustaz Farhan Abu Furaihan yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Ahlan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi yang berbahagia ini, di pagi yang alhamdulillah semoga menjadi keberkahan buat kita semua. Di kesempatan hari Ahad, di hari yang ke-13 dari bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah, bertepatan dengan 9 Oktober 2022, kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentu saja nikmat sehat, sehingga kita masih diberikan kemudahan untuk bisa melakukan ilmu. Karena insya Allah pada pagi yang cerah ini kita akan mendapatkan faedah ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Farhan Abu Furaihan hafizahullah taala dalam pembahasan Inilah Jalanku. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurah juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia, yang semoga saja kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Ustadz Farhan Abu Furaihan sudah berada di tengah-tengah kita, dan tentu saja sesaat lagi kita akan mengikuti pembahasan yang semoga bisa memberikan manfaat serta pencerahan kepada kita semua untuk bagaimana kita bisa menemukan jalan kebahagiaan yang hakiki. Seperti apakah jalan tersebut? Sebuah tema bertajuk Inilah Jalanku, insya Allah akan disampaikan oleh beliau pada pertemuan pagi hari ini. Baik, setelah Ustadz menyampaikan tema ya atau materinya, kita membuka sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan bisa melalui secari kertas ya. Nah, yang nanti secari kertas tersebut akan dikumpulkan dan atau dijemput oleh teman-teman panitia. Buat yang akhwat ya, silakan nanti akan ada yang menjemput pertanyaan-pertanyaan yang ditulis melalui secari kertas ya, dan insya Allah akan disampaikan ke Ustadz ya. Baik, teman-teman semuanya, juga kami informasikan satu lagi ya, mohon untuk tidak lalu lalang di hadapan kamera ya, karena itu akan mengganggu keberlangsungan siaran live kami, dan yang saat ini insya Allah akan disiarkan secara langsung baik melalui radio kita FM ataupun melalui TV Sunnah dan juga melalui akun-akun media sosialnya. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita akan mengikuti pembahasan ilmiah Inilah Jalanku kepada guru kita Ustadz Farhan Abu Furaihan. Kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Sebelum segala sesuatunya ini ana ingin menyampaikan bahwa keberadaan ana di atas kursi dan di hadapan antum semua saat ini dalam rangka al-musyarakah fil khair, dalam rangka menjalankan firman Allah Jalla wa Ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Dan juga hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Haqqul muslim 'alal muslim sit. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya adalah idza stansahaka fansah. Apabila dia meminta kepadamu memberikan suatu nasihat, maka berikanlah ia nasihat. Ini ana sampaikan agar tidak ada sangkaan bahwa ana berilmu atau lebih berilmu dari guru-guru kita yang ada di sini. Dan sebenarnya hal yang sangat memberatkan ana duduk di atas kursi seperti ini, sedangkan guru kita, orang tua kita, Ustadz Muhammad Taharah juga hadir di majelis. Ya. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk pemuliaan kepada beliau, bukan karena ana lebih berilmu dari beliau. Ya. Wa illa kita belum tahu tauhid dan sunnah, beliau sudah mengajak manusia kepada tauhid dan sunnah. Kita belum mengenal apa itu syirik dan apa itu bid'ah, dan beliau sudah memperingatkan manusia dari bahayanya. Maka daurah ini sebagai al-musyarakah fil khair, atau musyarakah at-talib li syekhihi fi nashril khair. Bergabungnya seorang murid dengan gurunya dalam menyampaikan ilmu agama, bukan dalam rangka memiliki kapasitas yang sama atau lebih dari beliau, na'udzubillah min dzalik, tentunya bukan. Baik ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa Ala yang wajib kita syukuri adalah nikmat tauhid dan nikmat as-sunnah. Inilah nikmat yang paling berharga. Inilah nikmat yang Allah Jalla wa Ala memerintahkan kita untuk bergembira dan bahagia karenanya. Di dalam surat Yunus, Allah Jalla wa Ala berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, perintah dari Allah Jalla wa Ala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada para sahabatnya saat itu secara khusus, dan kepada umatnya setelah mereka secara umum, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka gembira, hendaknya mereka bahagia, hendaknya mereka senang. Karena yang demikian itu lebih baik
daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah, ketika membawa ayat ini, dan sebelumnya beliau mengatakan an-ni'matu ni'matan, ni'matun muqayyadah wa ni'matun mutlaqah. Nikmat Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah nikmat yang muqayyadah, nikmat yang terbatas, sebatas di dunia. Dan yang kedua adalah nikmatun mutlaqah, adalah nikmat yang sempurna, nikmat yang mutlak. Dia adalah nikmat pertanda cinta Allah Jalla wa'ala kepada hambanya. Nikmat di dunia dan dia juga sebagai nikmat di akhirat. Adapun nikmat yang muqayyadah, yang terbatas itu, maka Imam Ibnu Qayyim sebutkan adalah harta benda, anak keturunan, atau pernak-pernik dunia yang lainnya. Nikmat yang seperti ini, kata beliau, yashtariku fiha al-mu'min wal kafir was-salih wal fasiq. Itu Allah berikan kepada hambanya yang mukmin, kepada hambanya yang kafir, kepada hambanya yang saleh, dan kepada hambanya yang fasik sekalipun. Inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah akan memberikan dunia kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Bahkan Allah Jalla wa'ala berfirman kepada nabinya di akhir-akhir surat Ali Imran, wala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Jangan sampai engkau terlena, terbuai, terpedaya, tertipu dengan gaya hidupnya orang-orang kafir yang ada di sisimu, di negerimu. Di dalam ayat yang lain, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihim min azwajin. Jangan sekali-kali engkau menoleh melihat kepada nikmat-nikmat yang kami berikan kepada mereka daripada istri-istri yang cantik jelita, anak keturunan dan yang lainnya. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Karena Allah berkeinginan, bermaksud dengan itu semuanya untuk mengadab mereka di dunia sebelum akhirat. Inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Maka nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Wala yu'ti din illa man yuhib. Adapun nikmat agama, maka Allah tidak akan memberikannya kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Maka Imam Ibnul Qayyim mengatakan nikmat yang kedua adalah nikmat yang mutlaqah. Nikmat yang kita diperintahkan untuk bergembira dengannya dan lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia, yaitu nikmat Islam, nikmat tauhid dan nikmat as-sunnah. Kemudian beliau pun membawa ayat di atas. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka gembira, karena yang demikian itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Kemudian beliau mengatakan, laqad tadarat aqwalus salaf fi anna al-murada bihima ni'matul Islam was sunnah. Telah masyhur di kalangan ulama salaf nikmat tauhid dan nikmat as-sunnah. Ini jangan pernah kita lupakan jamaah. Kapan kesyukuran kita terhadap Allah atas nikmat tauhid dan sunnah yang Dia berikan telah lemah atau bahkan hilang dari hati kita, maka di saat itu pula kita akan futur. Kita akan hidup seolah Islam dan sunnah yang Allah berikan itu bukanlah sebuah nikmat yang harus kita syukuri dan kita jaga. Terkadang sebagian kita hanya menganggap nikmat itu kalau Allah sudah memudahkan dia haji, Allah telah memudahkan dia berangkat umrah,
Allah telah memudahkan dia menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Sekedar itu, dia lupa bahwa nikmat yang terbesar adalah nikmat Islam dan nikmat As-Sunnah. Falyafrahu, hendaknya mereka gembira, senang telah diberikan oleh Allah nikmat tauhid dan nikmat As-Sunnah. Jangan justru kecewa. Kecewa kenapa terlalu cepat gua hijrah, sedangkan aku belum merasakan maksiat ini dan maksiat itu. Ini sebagian pemuda dipermainkan oleh syaitan. Teman aku yang itu memang dia udah hijrah, tapi sebelum hijrahnya dia udah pernah merasakan maksiat ini, maksiat itu. Sedangkan aku sudah duluan tahu itu haram sebelum melakukannya. Kecewa, nyesal, kenapa terlalu cepat hijrah? Ya subhanallah. Padahal satu hari dalam kebaikan itu tidak bisa dikalahkan dengan dunia beserta isinya. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah subuh saja lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kalau seseorang lebih duluan dapat hidayah dari saudaranya, berarti dia lebih duluan dalam mengamalkan Islam, lebih duluan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jangankan dengan hal yang wajib atau meninggalkan yang haram, dengan melakukan 2 rakaat salat sunnah subuh saja itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Maka Allah katakan falyafrahu, perintah dari Allah untuk kita gembira, bahagia apabila Allah memberikan hidayah tauhid dan sunnah kepada kita. Jangan justru kecewa kenapa terlalu cepat hijrah, atau menyalah-nyalahkan hidayah Allah. Coba kalau saya tidak hijrah, pasti kehidupan saya enggak begini dan begini. Seolah-olah dia menyalahkan hidayah yang telah Allah berikan kepadanya. Atau sebagian orang minder dan malu diketahui oleh orang lain bahwa dia berada di atas tauhid dan sunnah. Padahal Allah Jalla wa'ala justru memerintahkannya falyafrahu, hendaknya dia gembira, dia bahagia. Yang demikian itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kalau kita melihat jumlah manusia yang ada di dunia ini, yang disebutkan oleh sebagian orang 7 miliar kurang lebih, ya, hanya 1 miliar yang beragamakan Islam. Hanya 1 miliar yang beragamakan Islam. Dan hurimahu fahuwal mahrum. Barang siapa yang telah diberikan ilmu agama, maka sungguh dia telah diberikan sumber kebaikan. Dan barang siapa yang diharamkan dari ilmu agama, maka sungguh dialah orang yang paling merugi. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimallahu ta'ala mengatakan, ma min khairin fid dunya illa min atharil ilm, wa ma min syarrin fid dunya illa min atharil jahal. Tiada suatu kebaikan di dunia ini kecuali itu buah dari ilmu agama. Dan tiada suatu kejelekan di atas permukaan bumi ini kecuali sebabnya adalah kejahilan. Kejahilan terhadap agama Allah Jalla wa'ala. Dengan ilmu agama kita akan tertuntun ke syurga Allah Jalla wa'ala. Enggan menuntut ilmu agama maknanya enggan dituntun ke syurga Allah Jalla wa'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Ini mencakup orang yang menuntut ilmu agama dengan mengangkat langkahnya secara hissi, atau mereka menuntut ilmu agama dengan sarana-sarananya, membaca, mendengar, bertanya. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Darda radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, salakallahu lahu tariqan min turuqil jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnataha li talibil ilmi liridan bima yatlub. Wa innal 'alim لا يستغفرن له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر وإن العلماء ورثة الأنبياء."
wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilm faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menyebutkan ini adalah hadis yang mutawatir. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan bentangkan untuknya jalan-jalan menuju syurga. Ini menunjukkan kepada kita tanpa ilmu agama kita tidak akan mengetahui jalan-jalan yang akan menyampaikan kita ke syurga Allah. Walaupun anda seorang profesor dalam urusan dunia, walaupun anda sudah mbahnya profesor dalam ilmu dunia, tidak menuntut ilmu agama, anda enggak akan sampai ke syurga Allah. Jalan menuju syurga tidak akan pernah terlihat oleh anda, dan kita tidak akan tertuntun menujunya. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, sallakallahu lahu tariqan min turuqil jannah, maka Allah akan bentangkan untuknya jalan-jalan menuju syurga. Wa innal alim wa innal malaikah la tad'u ajnataha li talibi ilmin ridan bima yatlub. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah meletakkan sayap-sayapnya kepada seorang yang sedang menuntut ilmu agama. Subhanallah. Hadirkan hadis yang seperti ini jamaah. Ketika anda sedang berjalan, hadir di majlis ilmu agama, bahwa malaikat meletakkan sayapnya kepada saudara. Ridwan bima yatlub, karena ridho terhadap ilmu yang sedang dituntut oleh penuntut ilmu agama tersebut. Ini mencakup yang ikut kajian, baik dia sebagai santri, bukan santri yang hanya bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali dan seterusnya, tetap dinamakan penuntut ilmu agama. Karena para sahabat Nabi pun enggak semua nyantri, enggak semua mereka seperti Abu Hurairah. Bahkan sebagian mereka terkadang berminggu-minggu tidak bisa hadir di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mencari nafkah. Bukankah ada di antara sahabat Nabi yang berprofesi sebagai nelayan? Sehingga sebagian mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apabila air tawar yang kami bawa ke laut sudah berkurang stoknya, bolehkah kami berwuduk dengan air laut?" Pertanyaan ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka ketika berlayar tidak hanya 1, 2, 3 jam, menunjukkan lumayanlah lama, sehingga stok air tawar yang mereka bawa bisa berkurang. Sehingga mereka bertanya, kalau berkurang bolehkah kami berwuduk dengan air laut? Dan tentunya ketika mereka berlayar sebagai nelayan di tengah-tengah laut, tidak bertemu dengan Nabi SAW, tidak sholat di Masjid Nabawi di belakang Nabi. Demikian juga sebagian para sahabat Nabi ada yang tajir, pembisnis kelas internasional seperti Abu Talha. Beliau berangkat dari Madinah ke Syam, belanja khamar di sana, kemudian beliau perjualbelikan di Madinah sebelum khamar itu diharamkan secara total. Dan perjalanan Madinah ke Syam berhari-hari, berhari-hari. Selama beliau dan yang lain yang melakukan perjalanan pergi atau pulang tidak bisa menghadiri majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sedang mencari nafkah. Tetapi semua mereka adalah penuntut ilmu agama. Bahkan dalam Sahihul Bukhari, Umar radhiyallahu anhu disebutkan tidak setiap hari beliau hadir di majelisnya Rasulullah. Bahkan beliau punya seorang tetangga dari Ansar yang gantian mendatangi majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar menyebutkan, kalau dia yang pergi ke majelisnya Rasulullah, maka aku yang jualan. Pulang dia dari majelisnya Rasulullah, dia sampaikan ilmu yang telah dia simak dari Nabi, kemudian kami membagikan hasil atau hasil jualan hari ini di antara kami berdua. Dan kalau aku yang pergi, maka dia yang jualan. Aku pulang membawa ilmu untuknya, dia pulang bawa keuntungan dari jualan hari ini untuk kami bagikan berdua. Menunjukkan bahwa tidak semua sahabat Nabi bisa hadir di majelisnya Nabi setiap hari. Tetapi dimanapun mereka berada, mereka bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, berada di atas nilai-nilai ilmu agama. Wa innal malaikata la tad'u ajnataha li talibil ilm ridan bima yatlub.
Malaikat-malaikat Allah meletakkan sayap-sayapnya kepada seorang penuntut ilmu agama karena ridha kepadanya yang sedang menuntut ilmu agama. Wa innal alim la yastaghfiranna lahu ma fis samawati wal ard hatta al-hitan fi jawfil ma. Sesungguhnya orang yang alim itu dimintakan ampunan untuknya oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Subhanallah. Siapa yang bisa menghitung makhluk Allah yang ada di langit? Ada malaikat dan ada selainnya. Nah, Allah yang maha mengetahuinya. Jumlah malaikat saja tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi menyebutkan beberapa gambaran yang menunjukkan bahawa jumlah malaikat itu jauh lebih banyak daripada jumlah manusia. Seperti hadis Abu Dzar Al-Ghifari dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min arba'ati asabin fi sama illa wa fihi malakun qa'imun aw raki'un aw sajidun lillah." Tidaklah ada jarak 4 jari jemari di atas langit atau di langit kecuali di situ ada malaikat yang sedang berdiri, yang sedang ruku atau sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas mereka cuma itu. Setiap 4 jari jarak 4 jari jemari di situ ada malaikat yang sedang berdiri, ruku atau sujud. Belum lagi riwayat yang menyebutkan bahawa Baitul Ma'mur setiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat. Dan yang telah masuk ke dalamnya tidak akan mengulanginya. Artinya setiap hari malaikat baru. 70.000 malaikat sampai terjadinya hari kiamat. Nah, Nabi menyebutkan makhluk Allah yang ada di langit akan memohonkan ampunan untuk seorang alim. Masih enggan menyekolahkan anak ke ilmu agama, tidak ingin punya anak yang alim sehingga setiap harinya para malaikat Allah, makhluk-makhluk yang ada di langit memohonkan ampunan untuknya. Dan juga makhluk Allah yang ada di bumi. Ya. Hatta al-hitani fi jawfil ma. Bahkan ikan yang ada di dalam air, berapa jumlah ikan yang ada di dunia ini? Enggak ada yang mengetahuinya. Ikan-ikan yang ada di dalam air akan memohonkan ampunan kepada Allah untuknya. Allahu Akbar. Wa inna fadlal alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib lailatal badar. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah. Yang tidak berilmu itu seperti keutamaan bulan purnama di atas seluruh bintang. Jumlah bintang yang begitu banyak tidak menyamai cahaya 1 bulan purnama. 1 bulan purnama lebih menerangi bumi daripada jumlah bintang yang begitu banyak. Demikianlah seorang alim dengan ahli ibadah. 1000 ahli ibadah tetapi tidak alim tidak akan bisa melahirkan setengah alim. Tetapi 1 orang alim akan bisa melahirkan ribuan alim lainnya dan ribuan abid yang lainnya dengan ilmunya. Makanya syaitan itu gerah, marah dan tidak membiarkan keberadaan orang alim itu ada di tengah-tengah masyarakat. Beda halnya kalau dia hanya abid. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Kashfus Syubhat, alimun wahid asyaddu ala syaitani min alfi abid. 1 orang alim itu lebih menyusahkan syaitan. Syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Karena Allah mengatakan syayatinal insi wal jin. Syaitan itu ada di kalangan jin dan dari kalangan manusia. 1 orang alim itu lebih menyusahkan syaitan daripada 1000 abid. Apa contoh yang paling akurat dan paling dekat untuk ini? Contohnya adalah keberadaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. 40 tahun beliau berada di Mekah sebagai abid sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Beliau tidak pernah ikut serta melakukan kesyirikan, kebid'ahan atau maksiat yang dilakukan oleh masyarakat Mekah. Enggak pernah ikut serta ke dalam acara adat istiadat mereka yang mengandung kesyirikan, kebid'ahan atau maksiat.
Bahkan ketika 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, yang itu adalah wahyu perdana yang turun kepada beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha, wa huwa yatahannatsu fi ghari Hira, dalam Sahihul Bukhari. Saat itu beliau sedang tahannuts, ay ta'abbud, sedang fokus beribadah di dalam gua Hira. Tetapi kaum musyrikin tidak marah sama beliau, tidak mengusir beliau, tidak mempersekusi beliau, tidak menganggap beliau sesat. Bahkan beliau sebagai seorang yang paling jujur, seorang yang amanah, seorang yang paling mulia di mata mereka. Bahkan ketika mereka berselisih siapakah orang yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad, maka Nabi SAW yang mereka pilih untuk meletakkannya. Tetapi begitu Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul, mulai membawa pembaharuan, mengajak manusia kepada syariat Allah dan memperingatkan mereka dari bahayanya menyelisih syariat Allah, barulah mereka menancapkan bendera perang kepada Nabi. Nabi yang tadinya orang yang paling jujur menjadi pendusta di sisi mereka. Nabi yang tadinya seorang yang amanah, menurut mereka dianggap sebagai orang yang memecah belahkan umat, tukang sihir, ahli syair, pemecah belah bangsa dan sebagainya. Kenapa? Karena selama 40 tahun beliau tidak mengajak, ya, abid. Karena belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, hanya menjalankan sisa-sisa syariat Nabi Ibrahim. Tidak susah Abu Lahab CS, enggak marah mereka. Tetapi begitu beliau menjadi alim, menjadi seorang Nabi, seorang Rasul yang mengajak kepada ilmu, maka geger tanah Arab, bukan sekedar Mekah. Seluruh syaitan yang ada di bumi Arab langsung kepanasan. Maka benar yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf tadi, alimun wahid asyaddu ala syaitani min alfi abid. Satu orang alim itu lebih menyusahkan syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia daripada 1000 abid. Seandainya seseorang berada di suatu lingkungan yang penuh dengan kesyirikan, kebid'ahan dan maksiat, dan dia tinggal di situ tidak ikut serta melakukannya, tetapi dia juga tidak memberikan peringatan, tidak juga mengajak kepada ilmu, dia hanya fokus ibadah, mungkin dia enggak akan dipersekusi dan tidak dipermasalahkan. Tapi coba kalau dia mulai mengajak manusia mentauhidkan Allah, memperingatkan manusia dari bahayanya syirik, mengajak manusia untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam beribadah, bukan dengan bid'ah, bukan dengan adat istiadat, menjelaskan kepada manusia ini halal, ini haram, selembut apapun dia, walaupun dia raja sastranya bahasa Indonesia, pasti dikatakan ustadz yang keras, ustadz pemecah belah umat, ustadz yang tidak hikmah, dan pasti dipersekusi. Karena itu sudah sunnatullah. Alimun wahid asyaddu ala syaitani min alfi abid. Karena alim itu membawa pembaharuan, alim itu menerangi kegelapan. Sedangkan ahli ibadah yang tidak alim, maka maslahat ibadahnya hanya untuk dirinya. Makanya Nabi mengatakan keutamaan alim di atas abid itu seperti bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada di langit. Cahaya dari seluruh bintang yang ada di langit tidaklah lebih terang daripada cahayanya satu bulan purnama. Demikianlah perbedaan antara alim dan abid. Kemudian Nabi mengatakan para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi yang mereka warisi adalah ilmu agama. Barang siapa yang telah mengambilnya, maka sungguh dia telah mengambil warisan atau bagian yang sangat besar sebagai sumber kebahagiaannya dari warisan para nabi dan para rasul. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dan majlis ilmu agama adalah sebaik-baik tempat kita berlindung dari fitnah akhir zaman. Sebaik-baik tempat untuk melindungi iman, akidah, agama diri kita dan anggota keluarga kita dari fitnatul syirik, fitnatul bid'ah dan fitnatul ma'asi, fitnatul syubhat dan syahwat.
Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan beliau sebutkan di dalam Kitabul Fitan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairum minal qa'im, wal qa'imu fiha khairum minal mashi, wal mashi fiha khairum minas sa'i. Man tasharrafa laha tastashrifhu, faman wajada maljan aw ma'adhan falya'udz bih." Sungguh fitnah itu semakin hari semakin muncul, semakin terjadi. Fitnatus syubhat dan fitnatus syahwat semakin hari akan semakin dahsyat. Kapan bumi ini penduduknya mayoritasnya di atas kebenaran? Nanti kalau Imam Mahdi sudah ada. Ya. Secara umum Nabi mengatakan la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarru min. Tidaklah datang suatu masa kecuali yang datang setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para ulama kecualikan di saat Imam Mahdi muncul. Yang kedua, setelah terbunuhnya Ya'juj wa Ma'juj, di mana bumi saat itu penuh dengan keberkahan, berada orang-orang saleh sampai mereka semuanya meninggal dunia. Kemudian setelah itu yang ada hanya orang-orang kafir, kemudian barulah terjadi hari kiamat. Nah, Nabi katakan fitnah, syubhat dan syahwat akan semakin terjadi, semakin banyak, semakin merajalela. Kemudian Nabi memberikan sebuah perumpamaan yang hendaknya dipahami dan direalisasikan oleh umatnya yang ingin selamat dari fitnah akhir zaman. Apa kata Nabi? Al-qa'idu fiha khairum minal qa'im. Orang yang duduk di masa fitnah itu lebih baik daripada orang yang sudah berdiri. Lihat perumpamaan Nabi kita. Orang yang baru berdiri khairum minal mashi, lebih baik, akan lebih selamat daripada orang yang sudah berjalan kaki. Wal mashi fiha khairum minas sa'i. Dan orang yang baru berjalan kaki masih lebih baik dan lebih selamat daripada orang yang sudah berlari. Bukan lari jogging kayak tadi pagi maksudnya ya. Maksudnya lari mendekati suatu fitnah. Maka setelahnya Nabi katakan man tasyarrafa laha tastashrifhu. Barang siapa yang mendekatinya, maksudnya fitnah syirik, fitnah bid'ah dan fitnah ma'asi, tastashrifhu, maka fitnah tersebut tastashrifhu akan menyambarnya. Akan menyambarnya. Tidaklah seorang jatuh ke dalam syirik, ke dalam bid'ah atau maksiat kecuali karena sebelumnya dia sudah mendekatinya. Itu kaidah. Makanya Allah katakan wala taqrabuz zina. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu khutuwati syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Itu banyak ayat dan hadis memerintahkan kita untuk menjauhi sesuatu yang Allah larang. Karena tiada yang jatuh ke dalam suatu pelanggaran agama, apakah itu syirik, bid'ah dan maksiat, kecuali karena sebelumnya dia tidak menjauhinya. Karena sebelumnya dia berada dekat dengannya dan bermudah-mudahan dengannya. Maka Nabi katakan barang siapa yang mendekatinya, maka fitnah itu akan menyambarnya. Kenapa seorang jatuh ke dalam zina, judi atau maksiat-maksiat lainnya? Karena sebelumnya dia enggak menjauhinya, mendekatinya, merasa aman darinya. Dan lebih buruk dari itu adalah yang jatuh terjerumus ke dalam syirik dan bid'ah. Kemudian di ujung hadis tersebut Nabi mengatakan faman wajada malja'an aw ma'adzan falya'udz bih. Barang siapa yang mendapatkan suatu tempat di situ dia bisa berlindung dari fitnah akhir zaman, maka hendaknya dia berlindung di situ. Dan di akhir zaman ini kata para ulama tiada tempat yang lebih bisa melindungi kita dari fitnah akhir zaman daripada majelis ilmu agama. Dan majelis ilmu agama jamaah yang dimuliakan Allah adalah sebaik-baik tempat kita menenteramkan jiwa kita dari kepenatan dan kelelahan yang kita rasakan karena dunia. Majelis ilmu agama adalah tempat yang paling menenteramkan jiwa kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah
yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah, membaca, mengkaji ayat-ayat Allah, agama Allah sesama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun sakinah ilahi untuk mereka. Dan itu kita rasakan seandainya kita menghadirinya dengan hati yang ikhlas. Ketika kita berada di dalamnya, kita benar-benar merasakan sakinah yang luar biasa. Ketika kita sedang berada di majelis ilmu agama yang di dalamnya disampaikan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi dan petuah-petuah indah dari ulama Islam, seolah kita adalah orang yang paling kaya, seolah kita adalah orang yang paling sehat, orang yang tidak ada beban hidupnya, orang yang tidak ada beban dalam kehidupannya. Walaupun begitu keluar dari majelis ilmu agama, baru mulai pusing lagi. Pampers anak-anak sudah habis dan uang lagi tidak ada. Walaupun baru 2 langkah keluar dari masjid, penagih hutang sudah datang kepadanya. Tetapi ketika dia sedang duduk di majelis ilmu agama, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi serta petuah ulama salaf disampaikan, maka seolah-olah dia dari kerajaan, keluarganya raja. Tidak ada orang yang lebih bahagia darinya. Makanya Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan, "Lau alimal muluk wa abnal muluk ala ma nahnu alaihi minar raha la jaladuna 'alaiha." Kata Abdullah ibn al-Mubarak, yang mana Harun ar-Rasyid ketika melihat orang-orang mendatangi Abdullah ibn Mubarak karena ilmu, maka beliau mengatakan Harun ar-Rasyid seorang khalifah yang mengetahui keutamaan ilmu, seorang presiden di masa itu. Dia mengatakan, itulah kerajaan yang sesungguhnya, bukan aku yang memiliki kerajaan dan kekhilafan, itu khalifah yang sesungguhnya, kata beliau. Bahkan beliau termasuk seorang presiden yang tawadhu, membawa anggota keluarganya duduk bersimpuh di bawah kaki seorang ulama yang bernama Atha ibn Abi Rabah, seorang ulama dari budak sahaya, bukan Arab, hitam pekat, rambutnya tidak sempurna, bahkan disebutkan mulutnya boneng. Tapi inna akramakum indallahi atqakum, miskin, kere, budak sahaya, non Arab lagi, budak sahaya lagi. Harun ar-Rasyid sebagai khalifah di masa itu, membawa anggota keluarganya duduk bersimpuh di bawah kakinya Atha ibn Abi Rabah. Kenapa? Karena mereka mengetahui keutamaan ilmu agama. Dan Nabi mengatakan, wa ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ah. Tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah, kecuali Allah akan memuliakan dia. Sekarang nama Harun ar-Rasyid menjadi harum, salah satu sebabnya itu ketawadhuannya. Seandainya dia tidak melakukannya saat itu karena Allah, kita enggak akan memujinya karena perbuatannya tersebut di hari ini. Wa ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ah. Nah, Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Lau alimal muluk wa abnal muluk ala ma nahnu alaihi min ar-raha la jaladuna alaihi." Seandainya para raja dan keluarga raja tahu betapa kita tenang, nyaman, tentram jiwa kita ini karena berada di majelis ilmu agama, niscaya mereka akan mencambuk-cambuk dan cemburu kepada kita, kata Abdullah bin Mubarak. Karena memang seorang kalau hadir di majelis ilmu agama akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Berangkat dalam keadaan mungkin sedang ribut dengan istrinya, pasangan suami istri ribut di rumah. Kemudian ada kajian, pergi kajian. Insya Allah ketika dia sedang berada dalam kajian, dia merasakan ketenangannya. Api yang sedang membara di dalam hatinya terhadap istrinya, atau kalau dia seorang wanita terhadap suaminya, pasti akan padam. Seandainya pun tidak padam secara total, paling tidak akan mengecil. Dan tidaklah mereka pulang dari majelis ilmu agama kecuali mereka akan baikan. Walaupun ketika berangkat tadi pergi sendiri-sendiri ya, karena lagi berantem, pergi dewe-dewe, pergi sendiri-sendiri ya. Si suami nggak mau boncengi istrinya, si istri pun nggak mau dibawa sama suami karena lagi berantem. Begitu pulang langsung WA-an, "Bang, tunggu di mana?" Buah dari ilmu agama. Nazalat alaihimus sakinah, akan turun untuk mereka sakinah ilahi. Bahkan saking sakinahnya, sebagian orang yang ikut kajian baru berlangsung 10-15 menit, kepalanya sudah menunduk ke bawah. Saking sakinahnya dia.
kepalanya sudah menunduk ke bawah, padahal kajian baru 10 menit atau 15 menit berlangsung, menandakan dia telah menempatkan sakinah ilahi bukan pada tempatnya. Wa ghasyyatumur rahmah, rahmat Allah akan tercurahkan untuk mereka. Wa hafatumul malaikah, malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka. Ada majlis yang lebih mahal daripada ini, jemaah? Hah? Anda punya majlis, di dalam majlis ada presiden, ada perdana menteri, ada gubernur, ada bupati, kontraktor kelas kakap, ada jenderal, ada pejabat negara, ada raja, ada perdana menteri. Tapi bukan majlis ilmu agama. Tidak dihadiri oleh malaikat. Tidak turun rahmat Allah. Tidak turun sakinah ilahi. Tetapi majlis ilmu agama, walaupun di dalamnya ada yang kaya, ada yang miskin, ada tukang beca, ada profesor, ada orang kaya, ada orang miskin, ada yang militer, ada yang sipil, ada Arab, ada non Arab, ada yang merdeka, ada yang budak sahaya, ada yang tampan, ada yang jelek, ada yang wangi, ada yang bau. Ya, tetap nazalat alaihimus sakinah, akan turun sakinah ilahi untuk mereka. Wa ghasyyatumur rahmah, dan rahmat Allah tercurahkan untuk mereka. Wa hafatumul malaikah, malaikat-malaikat Allah meliputi mereka semuanya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Subhanallah. Setiap kali kita menghadiri majlis ilmu agama, setiap kali itu nama kita terdengar oleh malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat-malaikat lainnya yang ada di sisi Allah. Nama kita disebut-sebut oleh Allah dengan pujian dan sanjungannya, karena sedang berada di dalam rumahnya mengkaji ilmu agama. Walaupun media-media asing tidak memberitakannya, tapi nama Anda diberitakan oleh Rabbul Alamin di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Untuk apa nama kita disebut oleh media-media nasional dan internasional, sedangkan Allah tidak mengenal kita? Tapi mengapa nama kita enggak dikenal oleh manusia? Tidak pernah dipuji dan dipuja di dalam media nasional maupun media internasional, tetapi nama kita selalu terdengar oleh malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat-malaikat lain yang ada di sisi Allah, karena Allah yang sedang menyebut-nyebutnya dengan pujian dan sanjungan di hadapan mereka. Dan caranya dengan menghadiri majelis ilmu agama. Maka ana berharap antum bisa sabar walaupun sedikit panas, ya. Nah, ini ujian dalam menuntut ilmu agama. Bayangkan kami di Yaman dalam kondisi radang listrik enggak ada, AC enggak ada, dan puncak panas 40 derajat Celcius, bahkan bisa sampai 50 derajat Celcius. Apalagi kalau tidur di malam hari. Rata-rata kalau di puncak panas, sebagian besar penuntut ilmu agama saat itu enggak tidur di dalam asrama, keluar dari asrama tidur di padang pasir dengan satu kasur, buka baju, pakai celana, tutup muka, supaya ketika badai debu datang enggak masuk ke mulut debunya. Kenapa? Kalau dalam asrama panas, kena kipas angin aja seperti ditampar sama orang, kena angin, kipas angin. Air jam 3 malam kita gunakan untuk mandi, panasnya masih bisa untuk buat teh. Panasnya, karena 12 jam dibakar di penampungan air di bawah matahari. Dan kita saat itu selalu dihibur. Setiap musim panas selalu Syekhuna Abdurrahman Al-Adini rahimahullahu ta'ala menghibur kami dengan sebuah syair Arab yang kami hafal dari mulut beliau, karena seringnya beliau membacanya di musim panas. Idza kana yu'dhika bardu syita'i wa harul masifi wa karbul kharifi wa yulhika husnu zamanir rabi'i fa akhdhuka lil ilmi qullimata. Kalau kamu tidak bisa menuntut ilmu agama di musim panas karena terganggu dengan cuaca yang panas, kamu juga tidak bisa menuntut ilmu agama di musim dingin karena cuaca yang ekstrem dingin. Kamu juga tidak bisa menuntut ilmu agama di musim gugur. Sedangkan ketika datang musim semi, kamu pergi rekreasi, kamu pergi refreshing, kamu lalai. Maka katakan kepadaku, kapan kamu akan menuntut ilmu agama? Ya. Kalau bukan Sabtu, Ahad, hari weekend ente enggak nuntut ilmu agama, katakan kepada anak, di hari apa lagi ente bisa nuntut ilmu agama?
Ya. Karena begitu. Nah, banyak orang berdesak-desak sampai hilang dompet, hilang itu, sabar mereka sedang nonton konser, ya kan? Sabar dia nonton konser. Berapa jam sekali nonton konser paling cepat? Berapa jam? Hah? Nonton konser berapa jam paling cepat? Enggak tahu, kenapa? Walaupun kan bisa baca berita, enggak mesti pernah. Minimal konser berapa jam? Berapa? 4 jam. Kok tahu? 4 jam minimal. Itu desak-desakan, pulang dari situ hilang dompet, ada hilang HP, ya. Tapi ikhlas dia menghadirinya. Sabar, bahkan bersyukur lagi bisa duduk di depan hari ini. Ya. Hilang dompetnya, hilang HP-nya. Besok ada konser, hadir lagi dia. Nah, apalagi di majelis ilmu agama. Baik ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Satu hal yang mesti ada dan selalu hadir di dalam hati kita. Apabila beberapa prinsip berikut ini mulai rapuh atau bahkan mungkin tidak lagi hadir dan tertancap kuat di dalam hati kita, maka kita akan lemah di dalam beristiqamah. Kita akan mudah futur di dalam menghambakan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, hendaknya kita selalu ingat dan sadar bahwa Allah tidak menciptakan kita hanya untuk menikmati dunia ini semata. Bukan untuk itu Allah menciptakan kita. Allah tidak menciptakan kita untuk sia-sia dan hanya untuk melampiaskan hawa nafsu belaka. Allah Jalla wa'ala berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami, annama adatul hasr, annama khalaqnakum, kami tidak menciptakan kalian kecuali hanya untuk hal yang sia-sia, dan bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami. Lihat, ayat ini berada di mana? Bukan di dalam Taurat dan Injil. Ayat ini berada di dalam Al-Quranul Karim. Allah turunkan kepada nabinya dan beliau bacakan kepada mereka yang sudah dipastikan masuk syurga. Kepada mereka yang malamnya salat tahajud, siangnya berpuasa. Kepada mereka yang salat 5 waktunya di belakang Nabi. Kepada mereka yang apabila haji dan umroh, pembimbing haji dan umrohnya adalah Nabi Muhammad SAW. Kepada mereka yang apabila mereka jihad, komandan jihadnya adalah Rasulullah SAW. Kepada mereka Nabi bacakan ayat ini. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Mungkin di antara kita kalau dibacakan ayat ini oleh seseorang, dia akan baper. Kenapa antum bacakan ayat itu? Karena apakah antum melihat anak sedang keluar dari diskotik? Anak sholat 5 waktu selalu berjamaah, anak kajian, anak begini dan begitu. Ayat ini Allah turunkan kepada nabinya, dan nabinya bacakan kepada para sahabatnya saat itu. Dan ini ayat berada dalam kitab suci kita. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira bahwa kami tidak menciptakan kalian kecuali hanya untuk hal yang sia-sia? Hanya untuk menikmati dunia belaka, wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami? Demi Allah jamaah, ini ayat kalau kita cermati dan tadabburi cukup pedas sindirannya. Karena yang mengatakan demikian kepada kita sang pencipta kita. Ya. Hadirkan dalam hati kita ketika mendengar ayat ini bahwa ini ayat firman-Nya yang telah menciptakan kita, yang akan mematikan kita, pemilik surga dan neraka, yang berhak mencabut nyawa kita, dan yang telah menciptakan segala sesuatu. Dia yang berfirman kepada kita, apakah kamu mengira bahwa aku tidak menciptakan engkau kecuali hanya untuk hal yang sia-sia, dan bahwa engkau tidak akan kembali kepada kami untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah engkau lakukan? Ini luar biasa kandungan. Ini ayat luar biasa kandungannya, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum.
Ayat yang semakna dengan ini adalah ayat ke-16 dari surat Al-Hadid. Sebuah ayat yang membuat preman dan perampok kelas kakap di masa tabi'in bertobat kepada Allah Jalla wa'ala, dan dia sedang merampok. Ayat ke-16 dari surat Al-Hadid. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Bukankah sudah saatnya, sekali lagi ini ayat Al-Quran di dalam kitab suci kita. Jadi ini ayat bukan untuk Yahudi atau Nasara semata. Ini ayat dari Sang Pencipta kita, firman. Coba antum bayangkan, walillahil mathalul a'la, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Ada audio dari seorang raja atau seorang panglima militer dan anda militer, ada audio bunyinya kepada anda. Kamu misalkan bunyinya, pasti kita akan serius mendengarnya. Ada ucapan raja ditujukan kepada kita. Walillahil mathalul a'la. Disampaikan kepada anda, ini ucapan panglima anda kepada anda. Gimana rasanya antum ketika mendengarnya? Ini ucapan raja kepada anda, tolong dengar, laksanakan. Pasti kita akan mendengarnya dengan penuh keseriusan dan ketakutan. Nah, Allah mengatakan alam ya'ninil ladzina amanu. Bukankah sudah saatnya bagi mereka yang beriman, yang mengaku beriman, membenarkan adanya syurga, membenarkan adanya neraka, adanya as-sirat, adanya al-qantarah, adanya qisas, ada padang mahsyar, hisab, mizan, nasyrus suhuf, membenarkan adanya azab dan nikmat di alam kubur, adanya kematian, adanya malaikat maut. Bukankah sudah saatnya bagi mereka yang beriman untuk tunduk mengingat Allah? Yang kedua, wa ma nazala minal haqq, tunduk kepada kebenaran yang telah turun. Artinya sudah saatnya, nunggu kapan lagi? Nunggu tsunami sekali lagi baru tunduk kepada Allah? Nunggu ketika malaikat maut sudah mencabut nyawamu dan nyawamu sudah sampai di kerongkongan baru bertobat? Tak manfaat lagi. Yang berikutnya Allah katakan wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Dan jangan sekali-kali mereka yang beriman hidupnya seperti ahlul kitab sebelumnya, Yahudi dan Nasara. Bayangkan kalau ada orang yang berkata kepada kita nih, dan kita nggak tahu ada ayat yang seperti ini. Teman nih ngasih nasihat, kalau anda seorang pemuda bro, bukankah sudah saatnya lo tunduk kepada Allah? Dan lo jangan hidup di dunia ini kayak Yahudi dan Nasara bro ya. Gimana kira-kira antum? Dapat nasihat seperti itu? Hah? Atau seorang ustadz di atas mimbar mengatakan, dan itu seandainya itu bukan ayat. Wahai jamaah salat Jumat, kalian semua bukankah sudah saatnya tunduk kepada Allah, dan kalian semua jangan kayak Yahudi dan Nasara di dunia ini ya. Kira-kira tersinggung nggak? Wah ini ustadz kalau selesai khutbah pulang hilang sendalnya tuh. Kalau bawa mobil udah bocor ban mobilnya. Ya kan? Kita menganggap keras banget tuh nasihat. Kok seperti itu bahasanya? Kok sepedas itu bahasanya? Ini kalam Rabbul Alamin. Bukan ucapan seorang ustadz, bukan syair, ya, bukan ucapan hukama ahli hikmah, bukan. Ini kalamnya Rabbul Alamin. Mereka yang beriman jangan seperti Yahudi dan Nasara. Ada apa dengan mereka? Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Semakin panjang umur mereka, semakin banyak kesempatan taubat yang Allah berikan, semakin keras pula hatinya. Ini hendaknya menjadi bahan introspeksi diri untuk kita semua. Sudah berapa tahun ngaji?
Semakin senior ngaji, semakin disiplin tahajud, atau justru semakin hilang dari solat tahajud? Semakin lama ngaji, semakin gemar bersedekah, atau semakin pelit? Semakin lama ngaji, semakin sering menangis di hadapan Allah, atau justru tangisan terakhir di hadapan Allah adalah bulan pertama hijrah, yaitu 15 tahun yang lalu. Fatala alaihimul amad. Semakin panjang umur mereka, semakin banyak kesempatan taubat yang Allah berikan kepada mereka, semakin keras pula hati mereka. Dan kita sudah berapa kali Allah berikan kesempatan taubat jamaah? Di antara kita ada yang sudah berulang kali naik turun pesawat dan mengalami turbulensi, ya, insiden pesawat, dan dia masih hidup sampai hari ini. Sebagian kita pernah mengalami tsunami di daerahnya, gempa bumi, banjir bandang, atau insiden lalu lintas yang berulang kali, yang secara hitung-hitungan manusia dalam insiden itu dia mati, tapi sampai hari ini masih hidup. Nah, bukankah ini kesempatan taubat yang Allah berikan kepada kita yang sudah berulang kali? Apakah dengan melewati kesempatan-kesempatan taubat tersebut, yang tadinya kita kurang disiplin tahajud sekarang mulai disiplin, yang tadinya kurang beribadah kepada Allah sekarang menjadi semangat beribadah kepada Allah, atau justru sebaliknya? Fatala alaihimul amad. Allah katakan jangan seperti Yahudi dan Nasara. Anda yang mukmin, semakin panjang umurnya, semakin banyak kesempatan taubat yang Allah berikan kepadanya, semakin keras pula hatinya. Pedas enggak ayatnya jemaah? Pedas. Kecuali hati kita udah mati, enggak terasa tuh ayat. Kalau antum enggak tersinggung dengan ini ayat, bertobatlah kepada Allah. Berarti hati kita sudah berpenyakit, atau bahkan mungkin sudah mati dan membeku lebih keras daripada batu. Kalau hati kita masih hidup, kita pasti baper dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau hati kita masih hidup, pasti kita mudah baper dengan hadis-hadis Nabi. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang mukmin itu apabila diingatkan dengan Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila disampaikan kepadanya ayat-ayat Allah, maka akan bertambah imannya. Itu orang-orang mukmin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, karena peringatan itu pasti bermanfaat bagi seorang mukmin. Kalau kita sudah sulit, jarang tersinggung, jarang baper ketika disampaikan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kepada kita, ketahuilah berarti hati kita sudah berpenyakit, atau bahkan sudah mati karena banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan. Nah, Allah katakan di dalam ayat ke-16 dari surat Al-Hadid ini, bukankah sudah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk mengingat Allah, tunduk kepada kebenaran yang turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti Yahudi dan Nasara. Semakin panjang umur mereka, semakin banyak kesempatan taubat yang Allah berikan kepada mereka, semakin keras pula hati mereka. Wa katsirun minhum fasiqun, dan banyak dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ini ayat turun setelah 5 tahun kami masuk Islam. Paham ya? Maksud beliau mengucapkan demikian. Artinya baru 5 tahun masuk Islam, ayat ini udah Allah turunkan untuk mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Belum lahir saja orang tua kita udah Islam. Lahir dalam keadaan muslim, maka lebih layak lagi untuk diutarakan kepadanya hadis ini. Para sahabat baru 5 tahun masuk Islam, sudah Allah turunkan ayat ini kepada mereka. Padahal sehari-hari ya mereka sama Nabi, ya, menemani dakwah Nabi, bertauhid, orang yang paling jauh dari kesyirikan, ahli ibadah. Baru 5 tahun kami masuk Islam, ayat ini Allah turunkan, sudah Allah turunkan. Nah, kita lahir dalam keadaan udah
Muslim walillahilham, maka sangat layak untuk diutarakan ayat ini kepada kita. Fudail bin Iyad disebutkan dalam tarjumah beliau, biografi beliau, Fudail bin Iyad. Gak ada orang yang gak kenal beliau di masa itu. Jangankan punya masalah dengan beliau, dengar namanya saja sudah gemetar. Ya, nama beliau bisa digunakan untuk jangkrik, bos, kalau bahasa sekarang ya. Bisa digunakan untuk menjangkrik orang lain. Bahasa sebagian orang. Bisa digunakan untuk menakut-nakuti orang lain. Itu Fudail bin Iyad, perampok padang pasir. Namanya perampok di padang pasir berarti nekat. Karena yang dirampok nggak akan mungkin mengalah, ima akan mengalah atau akan melakukan perlawanan yang menyebabkan kematian. Di tengah-tengah padang pasir itu sama seperti laut luasnya. Yeah. Kalau preman kampung mah kecil itu mah kodok aja takut dia. Yeah. Ini preman padang pasir, perampok begal padang pasir. Begal padang pasir. Kalau begal jalan tol mah, ya mentalnya masih mental micin, masih mental tempe. Ini begal perampok padang pasir. Disebutkan beliau sedang manjat sebuah rumah untuk merampok. Tiba-tiba terdengar dari dalam rumah tersebut lantunan ayat ke-16 dari surat Al-Hadid di atas. Maka beliau pun jatuh tersungkur. Dan itu hari pertama beliau bertobat kepada Allah. Setelah kejadian itu disebutkan beliau langsung pergi ke Mekah, ke Masjidil Haram, duduk bersimpuh belajar kepada para ulama di sana dan fokus beribadah sampai jadi ulama. Dan disebutkan setiap kali beliau salat beliau menangis, mengingat dosa-dosanya. Nah, kita jangan sampai seumur hidup salat enggak pernah nangis. Padahal beliau sudah jadi ulama, setiap kali salat beliau menangis, mengenang dosa-dosanya yang telah beliau lakukan dahulu. Padahal jelas Nabi mengatakan at-taibu minadz-dzamb kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat dari suatu dosa itu seperti orang yang tidak melakukannya. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang-orang yang telah bertobat dari dosa-dosa, maka dosa-dosa yang dia lakukan dahulu itu Allah rubah menjadi kebaikan setelah tobatnya. Ini salah satu dari dua tafsir terhadap ayat di atas. Tapi beliau tetap menangis. Lebih dari itu adalah Abuna Adam alaihi salam. Abuna Adam alaihi salam. Kita semua tahu hadis, insyaallah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah tentang syafaah di hari kiamat. Ya. Ketika manusia di padang mahsyar sudah tidak tahan dengan gentingnya padang mahsyar, maka mereka mendatangi Nabi Adam mengatakan, engkau adalah bapaknya manusia. Tolong berdoa minta kepada Allah agar menyegerakan hisab kita. Apa jawaban Nabi Adam? Laqad ghadiballahu alayya ghadaban lam yaghdab mithlah. Allah pernah murka kepadaku dengan sebuah kemurkaan yang belum pernah seperti itu karena karena aku memakan apa? Makan apa Nabi Adam? Buah khuldi. Antum korban iblis. Karena buah khuldi namanya pohon khuldi itu penamaan iblis. Bukan penamaan Al-Quran. Khuldi apa artinya? Kekal. Iblis menamakannya dengan pohon kekal agar Nabi Adam memakannya. Antum juga menamakannya dengan pohon kekal. Antum kena prank iblis. Ya kan, jelas dalam surat Al-A'raf, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah kamu aku tunjukkan sebuah pohon kekal? Kalau kamu memakannya, kamu akan kekal dalam syurga ini. Wa mulkin la yabla, dan kekuasaanmu enggak akan pernah sirna. Allah berkehendak, Nabi Adam pun memakannya. Lah kita juga menamakannya pohon khuldi. Berarti kena prank ente sama iblis. Itu penamaan iblis. Lebih tepatnya apa? Nabi Adam memakan sebuah pohon yang Allah larang. Dan pohon itu diberikan nama oleh iblis pohon kekekalan. Apabila seorang Adam memakannya akan kekal dalam syurga dan kerajaannya tidak akan sirna. Itu bahasa lebih tepat dan lebih selamat. Yang kedua, keliru dikatakan memakan buah khuldi, karena Al-Quran menyebutkan syajaratul khul, pohon, bukan fakihah.
kecuali sebutannya fakihatul khuldi, baru artinya buah khuldi. Tapi yang Nabi Adam makan itu pohon, bukan buah-buahan. Dan penamaan khuldi pun penamaan iblis. Betapa banyak berarti penceramah hari ini kena prank sama iblis, ya kan? Masih ikut-ikutan menamakannya pohon khuldi atau buah khuldi, kena prank sama iblis karena tidak baca terjemahan Al-Quran atau baca tafsir. Jangan namakan lagi itu buah khuldi atau pohon khuldi, tetapi katakan Nabi Adam memakan sebuah pohon yang Allah larang untuk beliau makan di dalam syurga, dan pohon itu dinamakan oleh iblis sebagai pohon kekekalan. Jelas? Baik, Nabi Adam mengatakan kepada manusia pada hari kiamat di padang mahsyar, Allah telah murka kepadaku dengan sebuah kemurkaan yang belum pernah ia murka seperti itu. Ia melarang aku dari suatu pohon, maka aku memakannya. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari sini, jemaah? Perhatikan ucapan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif dalam hal ini. Nabi Adam masih mengenang satu dosa yang beliau lakukan ribuan tahun sebelumnya. Suatu dosa yang beliau lakukan ribuan tahun sebelumnya, dan itu dosa sudah Allah umumkan bahwa Allah sudah menerima taubatnya, ya kan? Dalam Al-Baqarah dan ayat-ayat yang lain, ya, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Adam sudah mendapatkan jaminan ampunan, ya, dari Allah, taubat dari Allah. Tetapi di padang mahsyar berapa jaraknya? Wallahu alam. Antara padang mahsyar dengan waktu di mana Nabi Musa memakan pohon yang dilarang oleh Allah tersebut ketika masih di syurga, wallahu alam berapa lamanya. Antara Nabi Musa dengan Nabi Nuh alaihi salam saja 10 qurun, 10 abad. 10 abad berapa tahun? 1000 tahun. Itu jarak antara Nabi Adam dengan Nuh. Berarti jarak antara Nabi Adam ketika masih di syurga dan memakan pohon yang terlarang terus dengan padang mahsyar, wallahu alam berapa lama. Tetapi beliau masih mengenangnya. Bayangkan jemaah. Makanya kata sebagian ulama, Nabi Adam masih mengenang satu dosa yang dia lakukan ribuan tahun sebelumnya, dan Allah sudah mengumumkan taubat untuknya. Sedangkan kita ingin masuk syurga Allah dengan jutaan dosa yang kita belum bertobat darinya, bahkan kita tidak menyadarinya atau tidak menganggapnya sebagai dosa besar yang mengharuskan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang luar biasa dari jawaban Nabi Adam alaihissalam dari Fudail bin Iyad. Sedang merampok, manjat suatu rumah, tiba-tiba terdengar oleh beliau ayat ke-16 dilantunkan oleh sahibul bait di dalam, mungkin rumah anak tahfidz kali ya. Al-Bait terdengar lantunan ayat ke-16 dari surah Al-Hadid di atas di dalam rumah. Langsung beliau turun, batal ngerampok. Hidayah, kita nggak tahu sedang merampok dapat hidayah. Kalau orang dapat hidayah karena hadir majelis ilmu agama, itu mah biasa. Ini lagi ngerampok dapat hidayah, nggak jadi merampok. Hah? Hidayah. Sedang melakukan aksi jangkrik, ustadz di jangkrik, dapat ceramah dari ustadz, taubat dia, dapat hidayah dia. Bahkan sebagian mereka mungkin ingin melakukan kontra intelijen yang menghilangkan nyawa seseorang, dan dia sedang melakukan tugasnya tersebut. Dapat nasihat, dapat ceramah, taubat dia, nggak jadi melakukannya. Takut sama Allah, takut api neraka, takut dibalas oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Nah, beliau pun langsung pergi ke Masjidil Haram setelah itu. Ngapain? Duduk bersimpuh dan fokus ibadah. Ketika beliau sudah jadi ulama, baru beliau dikenal lagi. Oh, ini Fudail bin Iyad yang dulu udah jadi ulama. Bukan begitu tobat langsung jadi moderator hijrah percontohan. Gua dulu sebelum hijrah begini, tapi alhamdulillah gua sekarang udah hijrah, Al-Quran udah bisa baca. Tahajudnya gimana? Berapa kitab udah taman? Fudail bin Iyad setelah taubat, apakah langsung dipakai oleh ulama di masa itu?
kajian hijrah percontohan. Nih contohnya Fudail bin Iyad nih. Dulu begini, sekarang udah taubat. Enggak, Fudail bin Iyad begitu taubat, pergi ke Masjidil Haram. Duduk bersimpuh di hadapan ulama yang ada di dalam Masjidil Haram dan fokus membenahi dirinya dan membayar seluruh kesalahan yang telah beliau lakukan dengan memperbanyak ibadah. Karena sebelumnya sebagai perampok, pendosa, bahkan setiap kali salat beliau menangis mengenang dosa-dosa yang telah beliau lakukan sebelumnya, sampai menjadi ulama baru dakwah, baru menyampaikan ilmu agama. Nah, dan ini baru namanya hijrah percontohan, benar-benar hijrah dia. Nah, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini prinsip pertama yang hendaknya selalu hadir dan tertancap kuat di dalam hati kita. Bahwa Allah Jalla wa Ala menciptakan kita bukan untuk hal yang sia-sia. Dan umur yang telah kita miliki di dunia ini sudah cukup untuk kita bertobat kepada Allah. Sudah cukup jamaah. Kita selama ini bermain-main dan berleha-leha. Sudah saatnya kita kembali kepada Allah. Para sahabat saja baru 5 tahun masuk Islam sudah diingatkan oleh Allah seperti itu. Di dalam surat Fatir Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberikan untuk kalian umur panjang yang sudah cukup membuat kalian untuk ingat Allah? Dan bukankah sudah datang kepada kalian pembawa peringatan? Sebagian ulama tafsir mengatakan maksud umur yang panjang dan sudah cukup membuat untuk kalian kembali ingat kepada Allah adalah 60 tahun. Sebagaimana hadis dalam Sahih Bukhari, a'darallahu ila rajulin qad balagha 60 sana. Sudah putus uzur dari Allah bagi orang yang sudah umur 60 tahun. Tapi hidayah itu milik Allah. Ada sebagian orang semakin tua keladi, tua keladi, semakin tua semakin jadi. Ada sebagian orang pada umurnya udah bau kuburan, lewat di depan kita bau kemenyan. Bau kain kafan, kita lihat dia jadi ingat kain kafan. Tapi juga nggak mau sholat, masih suka joget-jogetan, masih karaokean, gigi udah ompong, udah nggak ada gigi lagi. Sebagian ulama menafsirkan umur yang sudah cukup untuk kalian kembali ingat kepada Allah di atas 40 tahun. Bahkan sebagian mereka ada mengatakan adalah 20 tahun. Dan sebagian mereka ada mengatakan umur baligh. Sebelum balik kamu maksiat itu dimaafkan. Tapi kalau udah balik, pena pencatat maksiat dan amalan sudah mulai bergerak menulisnya. Walaupun dia masih hidup di bawah tanggung jawab orang tuanya. Makan minumnya masih dari orang tuanya. Ingat, kalau sudah balik kan melakukan dosa, itu sudah kita pertanggungjawabkan sendiri, bukan orang tua kita lagi yang mempertanggungjawabkannya. Ini harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Karena sebagian anak-anak kaum muslimin hari ini ketika melakukan maksiat jauh dari Allah karena alasan ya gua kan belum nikah. Jadi seolah-olah hijrah itu taat dan beribadah itu nanti kalau udah nikah, udah punya istri, udah pisah rumah dengan orang tua. Saya kan masih anak SMP, masih SMA, masih di bawah tanggung jawab orang tua. Selama sudah balik, pena pencatat amalan sudah mulai bergerak. Kita sendiri mempertanggungjawabkannya. Nah, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat. Ini prinsip pertama yang hendaknya tertancap dan selalu hadir dalam hati kita. Bahwa Allah menciptakan kita untuk ini. Dalam surat Al-Qiyamah Allah berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja? Kata Imam Syafi'i, tafsirnya adalah la yu'maru wa la yunha, bahwa dia tidak akan mendapatkan perintah dan larangan. Kita hidup dalam RT saja ada larangan yang harus kita jauhi sebagai masyarakat setempat, dan ada aturan yang harus kita jalankan sebagai masyarakat setempat. Bahkan sebagian orang bekerja dalam suatu instansi atau institusi dengan SOP yang cukup berat, yang kalau dia menjalankannya, dia jarang jumpa sama anak, kurang waktu istirahat, tapi dia tetap disiplin dan semangat menjalankannya dengan alasan ini kewajiban saya sebagai PNS, ini kewajiban saya sebagai aparat keamanan. Tetapi begitu diberikan aturan Allah, mulai dia
mulai akal-akalan dengan Allah, mulai protes dia. Seolah-olah Allah mendoliminya dengan aturannya tersebut. Mulai protes dia terhadap syariat Allah, seakan-akan bukan Allah yang menciptakan dia, seakan-akan dunia yang dia miliki, yang dia berada di dalamnya ini bukan milik Allah, seakan-akan mata yang dia miliki bukan Allah yang memberikannya. Tapi kalau dengan atasannya, jam 3 malam ditelepon, kamu menghadap, siap komandan, jam 3 malam bangun. Padahal baru tidur jam 2 malam. Jam 3 ditelepon komandan, siap komandan, loyalitas tanpa batas. Tetapi begitu azan subuh dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, pret. Kalau bahasa anak muda sekarang, ya. Subhanallah. Ketika disampaikan ini haram, ini dalilnya, kok keras banget sih, kok kaku banget agama ini. Bahkan sebagian orang beralasan, Ustaz, nggak usah bahas lagi halal dan haram di masa ini. Jangankan yang halal Pak Ustaz, yang haram aja sulit kita dapatkan hari ini, apalagi yang halal, katanya. Subhanallah. Sebagian orang komentarnya ke agama Allah mengesankan seolah Allah bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim, seolah Allah bukan Maha Tahu dan Maha Hikmah. Tapi untuk aturan dunia, disiplinnya luar biasa. Jadwal masuk kantor, jadwal apel jam 8 pagi, setengah jam sebelumnya dia sudah berada di lapangan. Tapi begitu sekali dalam seminggu Allah panggil sholat Jumat, datangnya paling terakhir cukup dengan sebutir telur, onta udah sering. Kan orang yang datang di jam pertama seperti berkorban onta, yang setelah itu kambing, sapi, setelah itu kambing. Ini dia di seumur hidup dapatnya telur melulu, bahkan telur pun nggak dapat. Datang Jumat, khotib udah mulai khutbah. Salat jamaah juga sering masbuk tanpa uzur syar'i. Tapi kalau komandan yang panggil, atasan yang panggil, atau teman seleting, siap, loyalitas tanpa batas. Begitu Allah yang memanggilnya, ele-elean, kata sebagian orang. Tahu ele-elean itu bahasa ele-elean? Nyantai-nyantai, berleha-leha, tidak serius. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini prinsip pertama yang mesti selalu hadir dan tertancap di dalam hati kita. Prinsip berikutnya, waktu 2 menit lagi, masih ada beberapa prinsip berikutnya yang belum tersampaikan, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadzuna Muhammad Taharah. 2 menit lagi. Adzan 2 menit lagi. Oh, masya Allah, 2 menit lagi sesi tanya jawab. Baik, saya persilahkan jika ada hal yang ingin disampaikan, karena waktu yang sudah terbatas. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Ada pertanyaan yang kita akan bacakan dari Facebook Pemuda Hijrah Cirebon. Ustaz, kita akan bacakan pertanyaannya sebagai berikut. Bismillah, minta resepnya kata Ustaz. Ketika Ustaz menuntut ilmu di Yaman supaya tetap semangat belajar, pernahkah Ustaz merasa bosan sewaktu menuntut ilmu? Barakallahu fikum Ustaz. Baik, bagaimananya ana menuntut ilmu tidak penting untuk antum dengar, karena ana bukan orang yang layak untuk antum contohi. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ana sampaikan bagaimana ana menuntut ilmu agama, ana khawatir antum yang sedang semangat jadi nggak semangat lagi menuntut ilmu. Antum yang tadinya cinta kepada ilmu jadi tidak cinta lagi kepada ilmu agama. Tapi tanyalah bagaimana Imam Syafi'i dahulu menuntut ilmu, bagaimana Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya akhi, kita ini jangankan di zaman salaf, berada di Yaman saja mungkin ngajarin Iqra belum tentu ada yang mau ikut. Orang kayak kita ini, ya, ngajarin Iqra aja mungkin belum tentu ada yang mau belajar ke kita. Kalau kita berada di negerinya para ulama. Namun pertanyaan di atas ana jawab dengan nasihat secara umum untuk kita semua. Yang namanya bosan pasti ada, karena Nabi telah mengatakan likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, faman kana fatratu ila sunnati faqad aflah wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak.
hadis dihasankan oleh sebagian ulama hadis. Setiap amalan itu ada semangat yang menggebu-gebu kata Nabi. Dan setelah semangat yang menggebu-gebu akan datang masa futur. Itu biasa. Ya. Ada masa semangat, ya, kemudian datang futur. Yang luar biasa itu enggak pernah semangat tapi selalu futur. Ya, ini yang bermasalah. Ya. Setelah semangat yang menggebu-gebu datang masa futur. Nabi berikan bimbingan. Barang siapa yang mengarahkan futurnya kepada sunnahku, dia akan beruntung. Sedang futur solat sunnah, arahkan ke baca Al-Quran. Futur baca Al-Quran, arahkan kepada mendengar ilmu agama. Futur menuntut ilmu agama, gunakan untuk silaturahim, ziarah kepada orang yang berilmu, atau membawa anggota keluarga berlibur dan semisal dengannya. Minimnya kata para ulama, kalau kita futur, minimnya jangan tinggalkan yang wajib. Seandainya yang sunnah-sunnah kita lagi malas mengerjakannya, makanya kata para ulama, kalau kamu sedang semangat, lakukan yang wajib dan yang sunnah. Tapi ketika kamu sedang futur, ingat, jaga yang wajib. Ya, jaga yang wajib. 6. Jawaban yang kedua, sebaik-baik biografi untuk kita baca agar kita selalu semangat di dalam menuntut ilmu agama adalah biografinya para ulama. Terkhusus mereka yang sudah meninggal. Kenapa demikian? Karena Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat fa innal." Pertanyaan dari orang, Masya Allah, barakallahu fiik, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang ingin menjadikan atau mencari figur, hendaknya dia menjadikan orang yang telah meninggal dengan kebaikan sebagai figurnya. Jangan dia jadikan orang yang masih hidup sebagai figurnya. Kenapa? Karena orang yang masih hidup tidak ada jaminan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Misalkan nih, antum ngefan banget dengan seorang ustadz karena keilmuannya, kecerdasannya dan keutamaan-keutamaan lain yang Allah berikan. Jangan jadikan dia sebagai figur, jangan. Syekh sekalipun kalau dia masih hidup, jangan antum jadikan figur. Cukup jadikan dia sebagai sarana mendapatkan ilmu. Adapun figur kita, mereka yang telah wafat di atas kebaikan dan enggak mungkin lagi kan hidup setelah itu menyimpang. Siapa yang mereka? Mereka yang telah meninggal di atas kebaikan, terutama Nabi SAW, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan aimatul huda wa masabihud tuja yang datang setelah mereka. Kalau syekh yang masih hidup jangan. Kenapa? Karena kalau kita ngefan menjadikannya sebagai figur, begitu dia menyimpang, kita jadi dilema. Begitu dia menyimpang, kita akan mengikuti penyimpangannya, ya, atau kita akan fanatik kepadanya. Begitu juga dengan ustadz, jangan pernah menjadikan orang yang masih hidup sebagai figur Anda. Itu nasihat Abdullah bin Mas'ud ratusan tahun, lebih dari 1000 tahun yang lalu beliau sudah sampaikan itu. Siapapun, mau ustadznya hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, hafal kutubus sittah sekalipun, walaupun itu ustadz bisa nyetor 30 juz Al-Quran sekali duduk tanpa salah sekalipun, walaupun itu ustadz setiap hari puasa Daud, tahajudnya loh, jangan jadikan orang yang masih hidup sebagai figurmu, kata Abdullah bin Mas'ud. Kalau kamu ingin ngefan, ingin mencari figur, jadikan orang yang telah meninggal di atas kebaikan sebagai figurmu, karena mereka sudah meninggal. Kalau orang yang masih hidup, nggak ada jaminan dia akan istiqomah di atas itu. Banyak kan hari ini ngefan luar biasa kepada seorang ustadz, saking ngefannya senyuman ustadz pun dianggap mujizat dari Allah. Ya. Saking ngefannya kepada sebagian ustadz, senyumannya ustadz seakan-akan mukjizah dari Allah. Akhirnya begitu itu ustadz menyimpang, karena udah ngefan banget, dia pun ikut menyimpang. Atau minimalnya membela penyimpangannya itu. Atau kalau ustadz itu futur, dia pun ikut futur. Alah, ustadz aja futur kok, apalagi saya yang bukan ustadz. Kenapa kita nggak mengatakan Allah, ustadz aja masuk neraka kok, kenapa saya nggak masuk? Kan itu maknanya. Ustadz aja futur kok, kenapa saya nggak futur? Berarti maknanya ustadz aja mau masuk neraka kok, masa saya nggak mau masuk neraka? Yang bukan ustadz, begitu. Nah, ini nasihat Abdullah bin Mas'ud. Jangan jadikan orang yang masih hidup sebagai figur Anda. Walaupun dia seorang syekh hebat,
Syekh yang sudah tua renta, hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, membaca dalil seperti air yang keluar dari keran. Jangan. Cukup jadikan dia sebagai sarana untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama yang datang setelah mereka dan mereka telah wafat di atas kebaikan. Apalagi ustadz kelas Indonesia, lebih tidak layak lagi kita jadikan figur. Ulama saja yang masih hidup, yang ada di sana di tanah paling suci Mekah, Madinah, nasihat Abdullah bin Mas'ud, jangan kamu sekali-kali menjadikan orang yang masih hidup sebagai figurmu. Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat fa innal ahya la tu'manu alaihimul fitnah. Barang siapa yang ingin menjadikan seseorang sebagai figurnya, jangan sekali-kali dia menjadikan orang yang masih hidup, walaupun dia ulama kibar yang mengajar di Masjid Nabawi, walaupun dia ulama kibar yang sudah membungkuk mengajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, jazahullahu khairan. Ulama kita menuntut ilmu kepadanya, kita menghormatinya, memuliakannya. Untuk menjadikannya figur, jangan, karena dia masih hidup. Karena dia masih hidup. Cukup jadikan orang yang telah meninggal di atas kebaikan sebagai figur kita, karena dengan itu kita nggak akan dilema. Kalau orang masih hidup begitu, pagi kita ngefan, siang dah dia udah nyimpang, kita akan ikut menyimpang seperti dia, atau kita akan banting setir, balik arah, buang badan. Udahlah, gua nggak ngaji lagi. Ustadz yang aku mengenal dakwah aja lewat beliau, sekarang udah futur kok. Dia juga dicukur jenggot, dia juga udah masuk ke diskotik lagi, udah main riba lagi, udah main judi lagi. Apalagi gua yang bukan ustadz. Bukan begitu prinsip beragama. Ya, tetapi kalau ucapan Abdullah bin Mas'ud di atas kita amalkan, kita nggak peduli. Walaupun seluruh ustadz di Indonesia, naudzubillah, semoga tidak, sudah meninggalkan kebenaran, kita nggak akan goyang. Kenapa? Karena bukan mereka figur kita. Figur kita adalah orang yang telah meninggal di atas kebaikan. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab dan a'immatul huda wa masabihud duja yang datang setelah mereka. Naam, ikhwanil kiram wa akhwati al karimat, sudah dan 3 menit lagi. Bagaimana agar hijrah tetap istiqamah? Satu. Yang kedua, bagaimana menghadapi ibu yang masih keras menentang sunnah salaf dan masih percaya atas fitnah Wahabi. Syukran, jazakallah khair. Ya ikhwan, barakallahu fikum. Istiqamah, sumber istiqamah yang paling pertama dan utama adalah doa. Jangankan kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, tidak ada yang masuk syurga sebelum beliau memasukinya, ya kan? Apa doa yang paling sering beliau bacakan? Allahumma muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ini doa yang paling sering beliau baca, dan beliau seorang nabi, seorang rasul. Bayangkan. Ini yang pertama. Yang kedua, tauhid. Tidak ada yang lebih mengokohkan seseorang di atas jalan Allah di dunia ini dan di as-sirat pada hari kiamat selain daripada tauhid, akidah yang lurus. Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan dengan al-qaul, ucapan yang kokoh, yaitu la ilaha illallah, kalimat tauhid, landasan akidah di dunia dan di akhirat. Tauhid. Salah kalau hijrah, begitu hijrah belajar akhlak, belajar fikir, belajar akidah dulu. Belajar apa itu iman kepada Allah, apa yang dimaksud dengan iman kepada para malaikat, apa yang dimaksud dengan iman kepada para rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan apa itu iman kepada takdir. Ini yang pertama kali harus kita benarkan, karena akidah yang akan mengokohkan seorang di atas agama Allah. Tanpa akidah, hijrah dari lubang, dari kolam buaya, tapi masuk ke dalam mulut singa, ya sama aja. Hijrah dari kolam buaya ke dalam mulut
singa. Hijrah dari maksiat, memang berhijrah dia, bukan lagi penzina, bukan lagi penjudi, bukan lagi pemabuk, tapi setelah taubat dari maksiat justru menjadi pelaku syirik dan bid'ah. Masih mending sebelumnya, karena dosa maksiat itu di bawah syirik dan bid'ah. Itu namanya hijrah dari kolam buaya masuk ke dalam mulut singa. Ada nih. Baik, sekarang sebelum kita tutup ada hadiah, ya. Baik, hadiah yang pertama, siapa pemuda yang datang ke sini dari tempat yang paling jauh untuk nuntut ilmu agama, dapat hadiah. Merasa diri yang paling jauh ke sini. Pemuda yang paling, antum masih muda. Masya Allah. Bagus juga nih, udah tua menganggap muda. Masya Allah. Berapa umurnya tuh? Muda itu 17 sampai 40 tahun. Ini yang paling muda. Dari tempat yang paling jauh. Siapa? Dari mana? Mana? Amblang, arah. Berapa jauh? 20 kilo. Ada yang lebih jauh? Masya Allah, ini jauh nih. Masya Allah. Dari luar Jawa ada, dari luar Jawa. Indramayu. Fadhal. Indramayu. Silakan. Masya Allah. Siapa yang datang ke majelis ini dan dia membawa statusnya sebagai raja yang ditemani oleh 2 ratunya. Masya Allah, Masya Allah. Paham maksudana? Datang sebagai raja yang ditemani oleh 2 ratunya, membawa, dan sebagai seorang yang poligami. Siapa? Dengan 2 istrinya. Dua-duanya dibawa majelis ilmu agama. Masya Allah. Istri antum bukan istri orang maksudnya. Siapa? Hadiah. Enggak ada. Enggak berani ngaku. Enggak ada yang berani. Ya udah. Siapa yang datang dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya? Ahsan, Masya Allah. Barakallahu fi. Semoga Allah mudahkan antum pergi dengan kedua orang tua antum ke Ka'bah. Amin. Itu menjalankan ibadah haji dan umrah. Baik, berikutnya. Siapa pemuda yang sudah berulang kali melamar tapi ditolak terus? Sebagai hiburan, kasih hadiah, berhak. Orang yang paling sedih di dunia adalah seorang jomblo yang sering kali ditolak lamarannya. Dapat hadiah. Siapa? Udah berulang kali ngelamar tapi ditolak lamarannya, dapat hadiah. Enggak perlu malu. Ada? Silakan. Kasihkan untuk beliau. Yang mana orangnya? Antum udah berapa kali ditolak? 3 kali. Ya Allah, Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik, hadiah berikutnya. Siapa yang udah ngebet banget poligami tapi belum poligami juga? Siapa? Antum. Ya udah. Barakallahu fikum. Baik, karena adzan zuhur sudah, waktu zuhur sudah masuk, maka saya kembalikan kepada saudara kita moderator. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali, dan semoga menggugah kita semua untuk bisa dapat menemukan jalan kebahagiaan tersebut, jalan yang membawa kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semuanya, mari kita tutup tablik akbar kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.